Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Inilah amalan yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-132, Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan, dan masing-masing orang ada yang beramal untuk ketaatan, ada pula yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Mereka akan diperoleh balasan sesuai dengan tingkatannya, yaitu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, kalau misalnya menurut tafsir, pada ayat ini Allah menerangkan bahwa masing-masing jin dan manusia yang telah mendapatkan seruan Rasul akan mendapatkan derajat dan tingkat yang sesuai dengan amal perbuatannya. Orang yang beriman, yang bertakwa dan mengerjakan amal soleh akan mendapatkan derajat dan tingkatnya sesuai dengan ketebalan imannya, kuatnya takwa dan banyaknya amal soleh yang dikerjakan, seperti derajat para nabi, sidikin atau orang-orang yang benar keyakinannya dalam hidup mereka. Terus juga ada orang syuhada, para kesatria dan pahlawan, dan solihin atau orang-orang yang soleh. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-69. Sebaik-baiknya orang kafir, munafik, dan ingkar yang banyak melakukan kejahatan akan menempati tingkat yang rendah yang paling bawah sesuai dengan usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Seperti orang munafik, tempatnya adalah di dalam neraka yang paling bawah. Ini juga tercantum dalam firman Allah. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-145. Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang dikerjakan oleh jin dan manusia. Semua pekerjaannya, baik yang kecil maupun yang besar, yang buruk ataupun yang baik, akan dicatat dan mereka akan mendapat balasannya. Kejahatan akan dibalas dengan siksaan yang setimpal, dan kebaikan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Nah, di sini kita sudah rangkumkan ada 3 amalan yang paling sederhana diamalkan tapi bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama itu adalah sholat 5 waktu dan berjamaah di masjid. Jadi sholat 5 waktu merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-238. Peliharalah sholat, khususnya sholat tengah atau sholat wusta, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Melalui sholat, kita berkomunikasi langsung dengan Allah dan memperkuat ikatan spiritual kita dengannya. Khusus laki-laki sangat dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengutip sabda Rasulullah, "Maukah kalian kutunjukkan amalan yang dapat meninggikan derajat dan mengampuni dosa-dosa, yaitu menyempurnakan wudu pada saat susah atau saat dingin atau saat ketika sedang sakit, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat." Hadis riwayat Muslim. Sekarang mari kita lanjut ke amalan yang kedua, yaitu membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-9 menyatakan, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran adalah amalan yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya." Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini juga menekankan pentingnya membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi Al-Quran juga akan menjadi pembela dan syafaat bagi kita di akhirat nanti. Sekarang mari kita lanjut ke amalan yang ketiga, yaitu bersedekah. Sedekah itu bukan hanya memberikan harta, tetapi juga melibatkan kebaikan dalam bentuk apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Sedekah juga dapat membersihkan harta dan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, orang-orang yang rajin bersedekah itu termasuk ke dalam 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Yang pertama, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya melekat pada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, seseorang yang diseret oleh seorang wanita yang cantik dan berkedudukan tinggi, namun ia berkata, "Aku takut kepada Allah." Yang keenam, seseorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Dan yang terakhir, seseorang yang mengingat Allah ketika sendirian sehingga air mata mengalir deras. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwa di antara golongan-golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan keutamaan besar sedekah yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari manusia, melainkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengamalkan amalan-amalan di atas ini dengan ikhlas dan konsisten, kita dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan keberkahan dalam hidup ini dan di akhirat nanti. Sebetulnya masih banyak amalan lainnya mungkin yang akan kita bahas di next video berikutnya ya. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.